Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin mau membahas alur cerita drama yang dirilis pada tahun 2020. Drama ini mengisahkan seorang pria biasa yang membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan ketidakadilan yang ia terima di masa lalu terhadap seorang CEO perusahaan makanan terkenal beserta anaknya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe buat Mimin ya, biar Mimin makin semangat buatin alur cerita yang lainnya untuk kalian. Selain itu, agar rezeki kalian ditambah-tambahkan. Siapkan posisi duduk yang nyaman dan jangan lupa pasang headset kalian. Kita mulai ceritanya. Cerita ini diawali ketika ada beberapa siswa yang dihukum di sebuah sekolah SMA. Mereka dihukum karena sering membolos sekolah. Salah seorang siswa itu ialah Park Seroyi. Tak tahan dengan ocehan sang guru, Seroyi menumpahkan airnya. Seroyi adalah anak yang disiplin walaupun ia tidak pernah mengikuti kelas tambahan. Bertahun-tahun berlalu dan Seroyi tidak memiliki teman. Ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di sebuah stasiun, ada seorang gadis bernama Oh So-ah yang memperlakukan pengemis dengan kurang baik karena sudah memegang tangannya. Melihat kejadian itu, Seroyi menyuruh So-ah untuk minta maaf, tapi diabaikan begitu saja. 얼른 가서 사과드려. 큰일 날 뻔했잖아. 스스로 좋은 사람 같고 그러냐고. 재수없어. Keesokan harinya, terlihat Seroyi sedang mengikuti tes untuk masuk ke kepolisian. Walaupun kakinya terluka, ia tetap menyelesaikan tes hingga selesai. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan manajer Park, yang juga adalah ayah dari Seroyi. Manajer Park ini bekerja di perusahaan bernama Jangga. Karena akan dipindah tugaskan ke kota lain, Seroyi juga terpaksa harus pindah sekolah. Mereka mendatangi panti asuhan yang disponsori oleh perusahaan Jangga. Secara kebetulan, So-ah adalah pengurus di sana. Pada akhirnya, So-ah mengetahui kalau Royi adalah putra manajer Park. So-ah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Royi, tapi tidak direspon dengan baik oleh Royi. Diketahui bahwa Royi adalah orang yang sangat pendiam dan kurang pandai bersosialisasi. Akhirnya hari kepindahan Royi pun tiba. Secara kebetulan, ia sekelas dengan So-ah dan putra pimpinan ayahnya. 안녕. 박세로이라고 해. Meski mengetahui fakta itu, Royi berani melawan Gunwon ketika ia terus-menerus membuli temannya yang lemah. Meskipun Gunwon ini bertindak seenaknya, namun pihak sekolah nggak berani berbuat apa-apa, karena ayahnya adalah Presdirjang, CEO perusahaan Jangga yang memiliki kekuasaan dan berbagai koneksi. Presdirjang mau berdamai dan menyelesaikan masalah ini, asalkan Royi mau berlutut dan meminta maaf. 꼭 사죄를 해. Namun, Royi menolaknya karena ia merasa tidak bersalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya untuk menjaga prinsip-prinsip yang dipegangnya. 저도 아버지한테 그렇게 배웠습니다. Presdirjang yang kesal melihat sikap Royi memecat manajer Park. Royi tidak terima dan mengatakan bahwa masalahnya tidak ada hubungannya dengan ayahnya. 일이 나랑 어색해져서 이래놓고 아니요, 이건 제 잘못이. 퇴소하겠습니다, 회장님. 그래. 그렇게 해. Namun, ayahnya menerima keputusan Presdirjang dan keluar dari perusahaan Jangga. Royi pun juga dikeluarkan dari sekolahnya. Ayah Royi tak marah dan mengajaknya minum. Ia bangga, Royi hidup memegang prinsipnya dan berharap putranya bisa hidup terus seperti itu.
Keesokan harinya, Gunwon datang ke sekolah dengan membawa mobil baru. Ia berusaha mengajak Soa untuk ikut mencoba mobil barunya. Namun Soa menolaknya. Di sini kita bisa tahu bahwa Gunwon ini naksir sama Soa. Sepulang sekolah, Soa masih harus bekerja paruh waktu. Ayah Roy datang menemui Soa. Semua biaya Soa akan ditanggung olehnya. Untuk itu, Soa harus masuk ke universitas dan menjadi orang sukses. Soa berjanji ketika ia sukses, ia akan membayar manajer park 3 kali lipat. Keesokan harinya, Soa terlambat wawancara universitas karena kartu identitasnya tertinggal. Ia bertemu dengan Roy dan membantunya berlari sampai di kampusnya. Sesampainya ia di kampus, Roy menyemangati Soa agar sukses dalam wawancaranya. 처음부터 25번 수험생 들어오세요. Setelah Soa selesai melakukan wawancaranya, ia melihat Roy yang masih menunggunya di sana. Akhirnya mereka berdua memutuskan akan berteman dan meminta nomor Soa, tapi dengan malu-malu. Soa berpesan kepada Roy agar tidak menaksirnya, walaupun ia sendiri juga senyum-senyum. Manajer park yang telah kehilangan pekerjaan memutuskan untuk membuka kedai kecil-kecilan. Hari-hari berlalu, Roy dan ayahnya terlihat semakin akrab dengan Soa. Pada saat perjalanan, ayah Roy ditabrak dari belakang dan meninggoy. Roy seketika hancur mendengar kabar bahwa ayahnya meninggoy. Kini, ia harus hidup sebatang kara tanpa memiliki keluarga. Tak lama dari itu, pihak kepolisian datang untuk menunjukkan perkembangan kasus ayahnya. Pihak penabrak juga mau untuk mengganti rugi atas kematian ayah Roy. Hal itu membuat Roy sedih karena merasa nyawa ayahnya bisa dibeli dengan uang. Dalam dokumen yang diberikan detektif, Soa menyadari bahwa mobil yang menabrak ayah Roy adalah mobil milik Gunwon yang dipamerkan saat itu di sekolah. 이거 장근원 건데. Mendengar hal itu, Roy menjadi gelap mata dan pergi menghampiri Gunwon di rumah sakit. 일 진정하고 경찰한테 먼저. Roy sampai di rumah sakit dan langsung memukul Gunwon. Roy hendak memukulkan batu ke kepala Gunwon, dan film pun bersambung. Itulah alur cerita drama episode 1. Jangan lupa komen dan like video Mimin ya. Mimin akan bahasin episode-episode selanjutnya buat kalian.